Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini gua ditemenin sama Bang Leman, Wiki. Gimana, Man? Nggak gimana-gimana sih. Lu udah ngopi belum nih? Ini lagi ngopi Lagi juga. ngopi ya? Ya, kita lagi ngopi. Nggak usah nanyain kabar lu lah. Iya, nggak usah. Nggak Kabar lu penting juga. nggak penting juga buat kalian semua. Dan nggak penting juga buat gua karena gua tiap hari bareng sama dia. Eh, ya untuk kali ini kita mau ngobrolin apa, men? Anaknya, men? Nah, enaknya kita bahas. Ya, kan lu kan sebagai kapten di BTS ya. Kalau menurut gua nih ya, seorang kapten itu kayaknya enak banget gitu kan, nggak ngurusin rombongan yang ada di belakangnya gitu. Tapi gak gitu juga, gua kan ngurusin kan. Lu di belakang gimana nih? Kan gua sekali-kali kan gua suka bawa spion, men, kalau Iya. naik. Spion Vario. NMAX. Yang gede kan. Menurut lu nih ya, Hmm. sebagai sweeper yang di belakang, kalau kesah lu apa nih? Lu kesah dulu lah, kalau Iya. bagian enaknya lah nanti lah ya Iyalah. kan. Kalau kesahnya yang sering gua yang sering gua dapetin itu ketika gua jadi sweeper itu, pertama gua kadang mikirnya gini, kalau misalkan rombongan yang di depannya lambat ya enak sih gitu kan. Tapi kalau misalkan lambat banget kan gua juga kadang mikirin, wah ini mah kapan nyampe ke camp areanya gitu kan. Itu mungkin buat itu kadang kalau misalkan buat rombongan yang jalannya cepet banget, kadang itu jadi masalah juga buat gua, di mana gue itu emang ada sedikit trouble dari kaki. Itu sulit lah buat gue ngejar orang yang bener-bener, sedangkan dia enak kan gitu kan. Followers itu kan emang nggak ditugaskan buat membawa kayak model alat kelompok kayak tenda, kayak nesting gitu. Emang iya, gue juga paham, cuma kan tolong lah gitu, kalau misalkan gue emang udah jarak 10 meter, seenggaknya lihat dong ke belakang, oh ada orang nih di belakang nih gitu. Paling gitu doang sih. Itu doang ya. Tapi menurut lu tugas sweeper tuh apa nih? Tugasnya nih, Iya. tugas sweeper nih. Jadi setelah yang gue lewatin dari beberapa pendakian itu, mungkin tugas sweeper itu bisa dibilang kayak membersihkan kayak model bawaan barang, kemanusiaan dan peradaban ya, khususnya peradaban. Jadi kan gue itu emang di belakang itu ya emang sih bisa dibilang nggak terlalu pusing kayak misalkan seorang kapten navigator itu pilih jalur gitu. Jadi gue itu cuma ngikutin rombongan gue yang di depan doang gitu. Kayak misalkan ada jalan cabang, misalkan yang kanan oke lah, bisa dilewatin, sedangkan yang kiri kayak misalkan, oh ini terjal, gue tuh nggak mikirin ke situ sih sebenarnya. Cuman seorang sweeper itu tugasnya emang sedikit berat sih, kayak misalkan kayak bawaan aja nih. Kalau misalkan gua sampai di pos mana atau di base camp mana, misalkan bawaan belum dibawa sama kayak followers gua gitu, kayak misalkan rombongan gua, nah itu kan otomatis tugas gua ya sebagai sweeper itu kan gua harus membersihkan barang ya, pertama. Dan yang kedua itu gua itu harus memeriksa pos. Jadi misalkan gua sampai di pos 2, gua itu harus memeriksa nih, kayak misalkan di pos 2 ada nggak nih rombongan gua. Kalau misalkan ada, ya otomatis sama gue dibawa naik bareng. Kalau misalkan nggak ada kan, gue bisa lanjut jalan. Mungkin itu doang. Takutnya gue hilap apa gimana, pas gue nyari nggak taunya rombongan gue lagi pipis. Nah itu doang tuh. Mungkin emang komunikasi nomor 1 sih. Tapi mungkin banyak yang belum tahu ya. Di sebuah pendakian itu kita kan di minimal 3 orang lah. Iya. Minimal 3 orang lah. Mungkin ada bisa lebih, kurang, mungkin kebanyakan gunung jarang ada yang direkomendasikan untuk solo hiking. Duo banyaknya trio lah. Jadi untuk di depan itu kita kan navigator. Tugasnya navigator itu untuk dia itu mengeksekusi jalan. Dia itu udah tahu lah ini jalur mana yang enak, jalur mana yang enggak, jalur mana yang bisa dipakai, jalur mana yang enggak. Itu tugasnya navigator untuk memastikan bahwa si rombongan ini aman, sampai ke puncak dengan aman, nyaman, dengan jalur yang tidak terlalu terjal, apalagi amit-amitnya keluar jalur lah. Iya. Gitu ya.
Untuk yang selanjutnya mungkin di belakang navigator ini ada leader nih. Dia yang memastikan bahwa navigator ini nggak salah jalan, ya kan? Nggak salah Iya. jalan, nggak salah jalur atau keluar jalur, dan memastikan yang di belakang sebagai konsumsi maupun sweeper, followers ini tetap berada di Zona. zonanya, di jalurnya gitu kan. Nggak kecepatan, nggak kelambatan, Iya. dan dia itu tugasnya untuk memberhentikan ketika waktu kita ada yang mau istirahat, ketika medan ini emang curam, kita pilih jalur yang lain untuk memastikan navigator ini sesuai jalur lah begitu kan. Terus untuk yang ketiga ya mungkin si konsumsi. Nah, si Ya, konsumsi ini logistik. kenapa dia adanya di tengah? Ketika lu butuh makan atau minum di sebuah pendakian di trek, jadi yang dia itu ada di posisi tengah, yang belakang bisa dibagi ke belakang, yang depan dia dia ada di Bisa dioper ke belakang bisa ya? dioper lah gitu kan. Terus untuk yang selanjutnya ini ada followers. Ya, followers ini untuk mengikuti arahan yang di depan dan tidak keluar dari jalur sweeper juga gitu. Terus yang selanjutnya yang terakhir nih, yang terakhir tuh sweeper. Sweeper itu sweeper itu tugasnya untuk memastikan bahwa nggak ada yang di belakang lah, nggak ada yang di belakang, nggak ada yang tertinggal, untuk mengikuti zona arahan yang di depan gitu kan. Bahwasannya kalau memang di depan terlalu cepat, dia juga berfungsi untuk mengingatkan, ini Tempo ya. tempo, temen lu nih santai dulu nih, ada yang ketinggalan. Nah, Iya. dia berkomunikasi dengan si leader ini gitu kan. Ya, berhubung si yang depan itu navigator, dia kan fokus untuk mencari jalan mana yang ke arah puncak. Nah, si leader ini yang berdekatan antara konsumsi, followers, sweeper, jadi dia mengkoordinasikan agar kelompoknya tidak berpencar lah, seperti itu kira-kira. Jadi menurut lu yang mana nih yang enak? Followers ya? Followers dong. Followers lu yang Iya enak. dong, followers dong. Followers itu tinggal haha hehe hahehe. Tapi lu coba bayangin gua di pendakian BTS gimana? Ya dari Sebagai leader ya kan, lu harus mengawasi yang belakang, yang koplak-koplak, yang di depan navigator buta map. Kayaknya tuh ada kelukesannya lah silakan sebagai sweeper ya, gua tahu lah saja kayak gimana ya di belakang ya, banyak yang adu-aduhan terus ya kan, ada yang kecepatan aja, ada navigator yang mau ke ini waktu di Lawu ya. salah buta map dia. Buta map, harusnya ke kiri di pasar biak, dia mau lurus. Wah, gua kata tuh kalau lurus gua Kayaknya gua mampir di pasar. gua mampir di pasar mungkin beli melon gitu ya. Beli combro kita. Ya mungkin itu tugasnya di kelompok regu, urutannya lah, urutan ketika melakukan pendakian lah gitu. Ya emang sih kalau misalkan buat jantung ya mungkin sweeper sama leader ini. Kalau menurut gua juga perasaan gua nih ya sebagai gue itu menempatkan gue sebagai sweeper itu ya gue mengikuti gimana arahan leader gue kan. Kayak misalkan cuaca nih, kayak contoh cuaca, misalkan gue pernah dulu ya nih sama bareng sama dia, di saat hujan gue naik, di saat cerah gue nggak boleh naik, lu bayangin ya. Jadi kan gue heran ya dulu tuh, kok bisa gitu, ini kan cerah gitu, tapi kan kalau misalkan leader kan tahu gitu, misalkan wah ini opsi cuaca itu, wah kalau misalkan di bawah hujan biasanya di atas cerah, kalau misalkan di bawah cerah biasanya di atas hujan. Jadi kan pernah ada cerita dulu kayak misalkan hujan kita naik pas nyampe atas ya itu emang beneran cerah. Terus ada juga cerita kita pas di bawah cerah nggak taunya pas di atas badai. Itu banyak tuh sering-sering gua temui ketika bareng-bareng naik bareng sama anak BTS itu sering. Makanya gue itu kalau misalkan untuk masalah cuaca ya mungkin gue mengikuti gitu. Jadi ya porsi gue ya sebagai sweeper itu emang buat ngejaga semuanya. Jadi kayak model misalkan leader ya udah kita naik hujan ya berarti gue harus memaksimalkan mungkin tugas gue sebagai sweeper. Gimana caranya nggak ada followers gue atau rombongan gue tuh yang kayak trouble apa gimana, ya mungkin itu doang sih. Kalau tuh berat. Tapi kan
Tapi kan di sebuah pendakian emang ada aja lah yang egois ya kan ya. Pasti ya. pasti. Pasti alhamdulillah lah di BTS kita nggak ada lah yang egois. Nggak ada sedikit. Kita yang satu nggak naik ya udahlah, nggak naik semua lah. Meskipun emang terpaksa ada yang naik, itu pun bukan ke puncak. Bukan ke puncak, kita mungkin mencari sumber air. Iya. Ya kan, waktu kita di Bambu kan seperti itu ya. Yang satu ada yang sebagian ada yang di tenda, sebagian ada yang ke pos mata air. Ke pos mata air. Gitu. Jadi jangan sampai lah lu ke demi ego lu yang lu pengen nih ke puncak. Oke, emang kita kejar puncak nih, emang ke gunung ya, kejar puncak lah. Lu jauh-jauh dari rumah, lu pengen lihat gimana rasanya di puncak. Tapi lu juga jangan egois lah. Udah banyak kejadian ya kan. Udah banyak kejadian yang lu ditinggalin demi ego lu, sementara teman lu kedinginan, sementara teman lu ada trouble, lu tinggalin. Coba lu bayangin gimana rasanya jadi dia nggak ada siapa-siapa di situ. Mending kalau misalkan dia diculik jin, digigit harimau, lu mampus lu. Diemut harimau. Iya kan. Nah, begitulah kira-kira ya. Sebagai leader juga lu harus tegas bahwasannya jangan sampai di pendakian itu ada yang tertinggal lah. Iya. Itu jangan sampai ada yang ditinggalin gara-gara lu pengen ke atas. Apalagi waktu kejadian siapa sih almarhum siapa, Torik ya, Iya, yang Torik. di Lamongan. Dia kan ceritanya ya katanya sih kan dia tuh cepet-cepetan lah. Iya, balapan ya. Balapan. Oh, gua siapa yang cepet, gua traktir makan. Ya janganlah. Nggak ada istilah kayak gitu. Gua dapat kata-kata gini dari teman gua, alam jangan dilawan. Anjay. Temen gua gitu bilangnya, lu jangan sekali-kali menantang alam lah. Ya, alam punya misterinya sendiri-sendiri gitu.